Nah, ini bit oil yang double starternya tidak connect sama sekali. Kita masuk di proses penanganannya. Nah, ini tadi kita sudah cek bagian aki masih bagus, dan kita pastikan kembali ini aki masih sangat bagus ya. Nah, kita menggunakan multitester seperti ini. Nah, kita coba dengan multitester digital ini. Nah, tuh tegangannya masih 13,7. Ini aki masih sangat bagus. Nah, kita lanjut ke penanganannya. Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu ini dinamo starternya masih berfungsi dengan baik. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Di sini kita cek. Ini bagian relaynya ini kita buka bagian bendik starternya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlepas. Nah, ini ada kabel yang besar. Kabel langsung dari aki menuju ke dinamo starter. Ini untuk relaynya, bit ini jenisnya kotak. Bendik starter yang bundar juga sama. Dia menggunakan klem-kleman dia. Nah, ini kita jumper. Kita jumper seperti ini. Nah, itu dinamo starternya masih berfungsi dengan baik. Nah, ini kunci kontak tidak kita on kan. Dia tidak hidup. Kalau kita on kan kunci kontak, kita jumper, ini motornya hidup. Jadi biar kunci kontak tidak di on kan, dinamonya bisa bergerak karena ini langsung dari arus apinya. Nah, kita lanjutkan dengan menjumper ini. Di skip tadi ada orang. Biar tidak kunci kontak on, saat kita jumper seperti ini, dinamo starter masih hidup karena ini langsung dari arus aki menuju dinamo starter. Kalau menggunakan tombol starternya, dia menggunakan kabel kecil 2 ini. Nah, ini sudah dipastikan poinnya di bagian dinamo starter masih berfungsi dengan baik. Nah, itu poin pertamanya. Nah, ini kita pasangkan kembali di bagian bendik starternya karena di sini tidak ada masalah. Nah, kita lanjut di bagian depan. Kita pastikan saat kita kunci kontak, ini di bagian depan sini ada arus. Nah, kita cek di klakson. Nah, ini sudah dipastikan di bagian depan sini sudah teraliri arus dari aki. Kalau tidak teraliri arus dari aki, dia tidak connect sama sekali atau ada sekring yang putus, bisa dicek. Nah, ini bagian depannya sudah kita bongkar seperti ini untuk meringkas waktunya. Nah, ini kita buka di bagian switch remnya. Karena jenis matic, tombol double starternya harus melalui switch rem terlebih dahulu. Nah, ini soket tombol starternya kita lepas seperti ini. Ini soket tombol starter. Nah, ini soket switch remnya. Kita pastikan di kabel hitam ini harus ada arusnya 12 volt. Nah, ini kabel hitam tersambungnya dari spring atau kunci kontak on, outputnya ini tersambungnya. Di sini harus ada arus terlebih dahulu. Nah, kita cek terlebih dahulu dengan test pen. Kita masukkan di body. Nah, itu hidup. Ini kita kunci kontak on, hidup. Nah, ini berarti arus di sini tidak ada masalah. Untuk menghubungkan tombol starternya ini, arusnya di sini harus ada arus, nanti dia terhubung ke switch remnya. Nah, ketika switch rem kita pencet seperti ini, nanti si arus dari sini terhubung di kabel hijau strip kuning ini. Nah, dan di kabel hijau strip kuning menghubungkan ke kabel tombol starter yang hijau strip kuning juga. Kemudian dikeluarkan dengan kabel kuning strip hijau. Nah, ini keluarannya menuju ke CDA terlebih dahulu, lalu diteruskan ke bendik starternya. Karena ini motor jenis bit oil, sistem double starternya masuk ke CDA dulu. Beda dengan motor-motor matic jenis lainnya seperti Mio, beda. Nah, ini sudah dipastikan arus yang di sini 12 voltnya ini yang hitam ada. Nah, di sini coba kita pasangkan. Mana kabelnya?
Oh ya, kalau tidak mempunyai test pen seperti ini, bisa juga dengan kabel. Kita masukkan di sini, di kabel yang hitam ini. Nanti tinggal kita kunci kontak on, tinggal kita lengketkan ke bodi. Lengketkan ke bodi. Tuh, dia ada percikan apinya. Kalau tidak mempunyai test pen, nah ini ada arusnya berarti. Kemudian ini kita masukkan di bagian switch remnya terlebih dahulu. Kemudian di bagian sini difokus di kabel hijau strip kuning, kita kasih test pen. Nah ini sudah kita masukkan di bagian switch remnya. Kita masukkan test pennya seperti ini. Seharusnya di sini nanti ada arus ketika pegas remnya kita tarik terhubung. Kalau pegasnya tidak kita tarik, ini arusnya masih off. Nah ini saat kita tarik harusnya ini kabel hijau strip kuning di sini ada arusnya menyala. Nah ini tidak ada arusnya sama sekali. Kalau seperti ini kemungkinan masalahnya ada di switch remnya yang sudah bermasalah. Nah ini kita lepas kembali. Nah di sini kita cabut kembali switch remnya. Cara mengeceknya ini bisa kita jumper langsung tanpa menggunakan switch rem, karena di sini indikasinya switch remnya sudah rusak. Caranya seperti ini, kita siapkan kabel, kita masukkan seperti ini dan kita gabung di warna hijaunya seperti ini. Nah di sini untuk tombol double starternya di sini saya lepas, dicabutnya terlebih dahulu, mencabutnya. Kita lepaskan dulu di bagian tombol. Nah, ini tombolnya sudah terlepas. Nah, kita pasangkan di sini, di soket tombolnya. Masukkan seperti ini. Nah, di sini kan sudah terdapat jumper. Ini ketika kita kunci kontak on, kita pencet ini motor pastinya hidup. Kalau ini motor tidak hidup, kemungkinan ada masalah di bagian tombol starternya atau kabel yang kuning strip hijau yang menjalur ke CDI ada masalah atau putus. Nah di sini kita coba kunci kontak ini sudah kita on kan, kita pencet. Nah ini motornya hidup, berarti ini tombolnya tidak ada masalah karena ini masih terhubung. Nah kita coba lagi kunci kontak on. Kalau sudah seperti ini, sudah dipastikan bagian switch remnya sini yang bermasalah. Nah ini kita lepaskan kembali di bagian jumpernya. Berarti masalahnya motor ini hanya sepele. Masalahnya ada di switch remnya yang sudah tidak berfungsi. Nanti tinggal kita gantikan switch rem yang baru, ini sudah berfungsi kembali. Jadi seperti itu cara analisanya. Semoga videonya ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu dari Pojok Bengkel Desa. Jangan lupa dukung terus channel Pojok Bengkel Desa. Oke, terima kasih.